Ikan cakalang dikenal sebagai komoditas perikanan dari perairan Teluk di Indonesia. Ikan ini menjadi incaran nelayan karena dianggap menguntungkan, fams. Sebenarnya sih, ikan cakalang ini masih satu rumpun dengan ikan tongkol, tapi disebut fufu berarti asap dalam bahasa setempat. Dalam pembuatannya, ikan cakalang yang ukurannya kurang dari 30 cm biasa diolah oleh industri rumahan seperti ini, fams. Ikan-ikan yang baru datang dari pengepul atau nelayan langsung dibersihkan bagian perutnya supaya lebih tahan lama. Maklum, isi perut ikan banyak mengandung bakteri yang membuat daging ikan jadi cepat busuk. Setelah dibersihkan, satu potong ikan dikaitkan dengan bilah bambu, lalu ikat untuk menahan berat ikan cakalang yang mencapai 2 hingga 3 kg. Berikutnya ikan cakalang disusun di atas wadah pengasapan. Biasanya sih proses pembakaran memakai sabut kelapa supaya asapnya relatif banyak daripada bahan bakar lainnya. Nah, proses pengasapan ini bisa membuat ikan tahan lama karena teksturnya menjadi lebih kering. Penyebabnya, asap mengandung unsur kimia seperti asam asetat dan alkohol. Fungsinya bisa sebagai disinfektan yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadinya, proses pembusukan menjadi terhambat. Fams, cakalang fufu ini punya nilai jual yang cukup mahal. Satu ikat cakalang fufu di pasar tradisional dijual sekitar Rp40-75.000. For your info nih, cakalang mempunyai bahasa Latin Katsuono pelanis. Kandungan protein dan omeganya cukup tinggi loh. Gak heran, ikan cakalang bagus dikonsumsi bagi yang mengidap anemia. Kalau tadi sudah melihat proses pembuatan cakalang fufu, sekarang kita bikin olahannya. Ini dia, fams, mie cakalang. Sajian satu ini bisa dibilang makanan khas dari Manado. Rasanya endolita dengan bumbu rempah khas Minahasa. Belum lagi ada tambahan ikan cakalang yang memiliki cita rasa asap bakaran. Mantap! Selain mie cakalang, ada juga sajian lalampa. Itu loh, lemper khas Manado dengan isian ikan cakalang. Kalian wajib mencobanya, fams. Untuk menikmati sajian yang satu ini, kalian gak usah jauh-jauh ke Manado. Di Jakarta juga ada kok. Kalian bisa datang ke salah satu restoran di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gak cuma mie cakalang aja, ada juga puluhan jenis makanan Manado lainnya yang bisa kalian coba. Tenang, kalian juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Bumbu dan prosesnya cukup simpel. Siapkan cakalang fufu, mie kuning, bawang merah, bawang putih, irisan daun bawang, cabai halus, dan pelengkap lainnya. Lanjut, rebus mie kuning sampai matang. Kemudian angkat dan tiriskan. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu goreng suiran ikan cakalang hingga kering. Untuk bumbunya, tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Tambahkan air secukupnya dan tunggu sampai air mendidih. Jangan lupa garam, gula, dan lada. Setelah mendidih, masukkan ikan cakalang, daun bawang, dan daun seledri. Oh iya, fams, ciri khas masakan Manado identik dengan cita rasa pedas. Masakan khas Minahasa ini juga terbilang berani dalam mengkombinasikan bumbu rempah yang kuat. Masyarakat Manado adalah keturunan suku Minahasa yang memiliki filosofi hidup yang cukup unik. Rasa pedas pada masakan dianggap sebagai suatu cara orang Manado hidup bertoleransi, terutama pada hal-hal yang menyakitkan. Bagi sebagian orang, rasa pedas pada makanan bisa membuat kapok penikmatnya, tapi nggak berlaku bagi masyarakat Manado yang gemar makan sajian pedas ini, fams. Lanjut, tata mie kuning di dalam mangkok. Kemudian tambahkan daun bawang, siram dengan kuah cakalang. Tambahkan lagi deh ikan cakalang sebagai topping. Ngomong-ngomong, mie dikenal sebagai makanan yang digemari di Indonesia. Bahkan mie bisa dibilang sebagai makanan nasional, meski Nusantara bukanlah penghasil gandum. Kata mie berasal dari dialek Hokkien, dari kata mien. Mie didefinisikan sebagai adonan tipis dan panjang, digulung dan dimasak. Mie juga terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari bahan bakunya, misalnya millet, gandum, atau beras. Selain enak, ikan cakalang ternyata mengandung protein lengkap dan kaya lemak omega 3. Ikan ini juga berkhasiat menurunkan kadar gula darah dan menjaga kesehatan jantung, fams. Daging ayam dikenal sebagai sajian yang paling digemari, fams, karena memiliki rasa yang nikmat dan mudah diolah. Gak heran deh, negeri kita tercinta ini jadi punya banyak variasi olahan ayam. Uniknya lagi, setiap daerah memiliki bumbu dan ciri khas yang berbeda. Kalau sajian ayam kodok ini, kalian udah pernah coba? Bukan dibuat dari daging kodok kok. Nama kodok diberikan karena ayam yang tersaji dalam kondisi utuh dan montok. Sekilas mirip kodok gitu deh. Ada-ada aja sih.
Sayangnya, sajian ini nggak bisa disantap setiap hari, fams. Maklum, proses masaknya butuh waktu yang lama, sekitar 6 jam. Ayam kodok biasa tersaji sebagai hidangan spesial saat hari-hari istimewa, seperti Natal dan Tahun Baru. Daripada kepo, kita lihat yuk cara bikinnya. Ini dia bahan yang dipakai untuk membuatnya. Ayam harus dalam keadaan utuh ya. Untuk isiannya ada juga daging ayam cincang dan aneka rempah, serta telur dan tepung tapioka. Untuk bikinnya, gampang-gampang susah. Pertama, ayam harus dipisahkan dari daging dan kulitnya, fams. Nggak perlu pakai alat bantu segala, cukup pakai tangan, daging ayam bisa lebih mudah dilepas. Oh iya, kulit ayam usahakan jangan sampai sobek ya. Fams, jenis ayam yang digunakan ini adalah ayam broiler karena memiliki daging yang lebih tebal dan cepat empuk. Untuk isiannya, daging ayam tanpa tulang ini dipotong kecil-kecil. Siapkan juga bawang bombay, daun seledri, dan bawang putih. Untuk bawang putihnya, jangan lupa dihaluskan. Lanjut, daging di blender, fams. Beri tambahan telur yang berguna sebagai perekat dan membuat tekstur adonan empuk. Disusul bumbu rempah dan tepung tapioka agar adonan benar-benar merekat kuat. Baru deh adonan ayam dimasukkan ke dalam kulit ayam. Pastikan setiap lekukan kulit ayam terisi penuh ya. For your info, fams, menurut sejarawan kuliner Fadli Rahman, ayam kodok adalah sajian kreasi orang Belanda, memakai bahan yang tersedia di Indonesia. Sajian ini terinspirasi dari daging cincang ala Prancis, yaitu balotin dan galantin. Resepnya pertama kali muncul ketika koki Belanda menerbitkan buku masak Indonesia yang berisi resep gevoel de kip atau ayam utuh isi daging cincang dan rempah. Setelah isian daging padat, tutup dan tusuk pada bagian bawahnya. Setelah rapi, ayam kodok dimasak dengan cara dikukus sekitar 30-1 jam agar bagian dalam daging matang sempurna. Oh iya, proses kukus ternyata dikenal sebagai cara terbaik mengolah bahan makanan loh. Soalnya proses ini bisa menjaga kandungan gizinya daripada direbus atau digoreng. Masih belum selesai nih. Supaya bagian luarnya terlihat cantik, ayam harus kembali dipanggang. Jangan lupa lumuri bumbu kecap agar rasanya semakin gurih. Duh, kebayang nggak tuh nikmatnya kayak apa? Proses panggang adalah metode memasak yang paling populer di dunia. Cara ini dipercaya bisa memberikan kenikmatan rasa khas bakaran, fams. Lanjut, kita bikin sausnya ya. Gak susah kok, potong bawang bombay, saus tomat, dan saus sambal. Lalu rebus sampai mendidih dan mengental. Jadi deh, adanya tambahan sayur dan tomat bisa memperkaya nutrisi hidangan ini loh, fams. Yummy. Kegiatan seru ini masih dilakukan di sungai, fams. Ayo kita bermain kano di wilayah Batu Lumpang. Tepatnya di Sungai Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Aktivitas kano banyak dilirik oleh wisatawan, fams. Buat yang amatir jangan panik dulu. Kalian bisa coba kegiatan ini dengan catatan didampingi oleh guide. Sama seperti kegiatan ekstrim lainnya, bermain kano wajib menggunakan APD alias alat pelindung diri, seperti helm dan jaket pelampung. Kano adalah sebuah perahu kecil dan sempit yang digerakkan dengan tenaga manusia. Bentuk kano umumnya lancip pada kedua ujungnya yang terbuka. Bermain kano di sekitar Sungai Cijulang ini sangat seru, fams. Wisatawan akan dimanjakan oleh pemandangan sungai yang cantik. Persis di kiri dan di kanan sungai terdapat tebing tinggi yang dikenal dengan Green Cliff yang memanjakan mata. Aliran sungai ini masih satu kawasan dengan kawasan Green Canyon, fams. Lokasi sungai dengan air yang cukup tenang menjadi tempat yang ideal untuk bermain kano. Untuk bisa menikmati keseruan ini, pengunjung cukup membayar Rp100.000 saja, fams. Benar-benar wisata paket lengkap ya. Serunya dapat, tantangannya dapat, apalagi pengalamannya. Mantap! Jalan-jalan ke Bali nggak lengkap kalau nggak nyobain camilan enak ini. Siapa sih yang nggak tahu pai susu? Oleh-oleh khas dari Bali dengan 3 pilihan rasa. Ada coklat, keju, dan original, fams. Pai susu dari Bali ini, fams, paling enak dimakan bareng saat kumpul keluarga. Sambil ngopi-ngopi cantik juga mantep kok rasanya. Asli enak. Semakin berkembangnya pariwisata di Pulau Dewata Bali, semakin berkembang pula industri oleh-olehnya. Margarin dan tepung terigu kualitas terbaik menjadi bahan utama pembuatan adonan pastry atau kulit pai susu, fams. Gunakan mixer hingga adonan tercampur rata.
Supaya adonan lebih kalis, tambahkan air secukupnya. Putar terus adonan sekitar 5-10 menit, fams. Kalau sudah, tinggal pindah adonan ke mesin selanjutnya. Di mesin ini, fams, adonan kulit pai susu yang sudah kalis ditakar sesuai dengan berat atau kebutuhan per buah. Hihihi, bentuknya lucu ya, bulat-bulat gitu deh. Penggunaan mesin kayak begini jadi praktis. Nggak ada lagi deh istilah kebesaran atau kekecilan ukuran painya. Semua sudah sesuai takaran. Adonan kulit pai susu yang sudah ditakar bulat-bulat selanjutnya masuk ke tahap pencetakan. Dari zaman dulu sampai sekarang, fams, bentukan pai susu khas dari Bali nggak berubah sama sekali. Pembedanya paling-paling hanya teknologi pembuatannya saja. Kalau dulu dibentuknya manual pakai tangan, sekarang sudah pakai mesin tuh. Bentuknya semua jadi seragam. Kalau pastry alias kulit pai susunya sudah terbentuk, tinggal diisi aja nih. Racikan susu, telur, dan gula menjadi topping original, fams. Kalau isian rasa coklat, tinggal ganti dengan susu coklat aja. Fams, bagi bangsa Eropa atau Amerika, jenis kue pai sudah cukup populer. Hidangan ini sudah ditemukan sejak zaman Mesir kuno. Saat itu kulit pai kerap digunakan untuk membungkus daging atau bahan lain. Bahan kulit yang dipakai sama kok, masih pakai adonan tepung terigu. Kalau pai susu dari Bali ini, fams, mengadopsi varian pai yang populer di Hong Kong atau Portugis. Bukan digoreng, apalagi direbus untuk mematangkan pai susu. Iya, harus masuk ke dalam oven. Proses panggang di dalam oven ini berlangsung selama 60-80 menit dalam suhu mencapai 180-an derajat Celcius. Sip lah, pai susu original sudah bisa dikemas atau langsung disantap. Kalau mau varian pai susu rasa keju, tinggal beri topping keju aja nih. Duh, mantep ya, fams. Berhubung tanpa tambahan pengawet, fams, pai susu dari Bali hanya bisa bertahan sekitar 3-4 hari dalam suhu ruangan. Kalau masuk ke dalam kulkas sih bisa tahan 7-10 hari lamanya. Sebagai oleh-oleh khas dari Bali, sejak tahun 80-an, pai susu justru mulai populer di tahun 2000-an, fams. Kemudian, varian rasa pai susu sudah mulai bermunculan. Dari Bali, jangkauan pemasarannya sudah ke seluruh kota-kota besar di Indonesia. Kalau mau beli, silakan aja deh datang ke Bali. Fams, kenalin nih, camilan yang melegenda dari Pulau Dewata. Proses bikinnya masih tradisional, tapi rasanya tetap enak. Kalau orang bule, kudapan ini disebut pancake, tapi masyarakat Bali menyebut jaje laklak alias kue laklak. Laklak mungkin mirip kue surabi, fams. Bedanya, ukuran laklak lebih mini. Diameternya aja nggak sampai 5 cm, fams. Sekali caplok, nikmatnya langsung terasa. Rasa laklak cenderung tawar, fams. Taburan kelapa parut dan air gula merah bikin cita rasa laklak sempurna. Ada gurih dan manis-manis gitu deh. Bahan utama untuk bikin jaje laklak, beras harus dihaluskan dulu. Beras yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan digiling dengan mesin kayak gini. Berhubung sudah pakai mesin, hasil penggilingannya pasti halus kok, fams. Jadi deh tepung berasnya. Warna hijau ciri khas laklak berasal dari daun suji. Tinggal blender dengan air saja. Sekilas daun suji mirip dengan daun pandan. Bedanya, daun suji bisa menghasilkan warna hijau lebih pekat dan menarik. Kalau daun pandan, warna hijaunya cenderung pucat. Tapi keunggulan daun pandan ada aroma harum ketimbang daun suji. Lanjut, fams, kita bikin adonannya. Timbang tepung beras sesuai takaran yang dibutuhkan. Beri garam untuk berikan cita rasa gurih. Tuangkan air panas ke adonan sambil dikocok dengan mixer dengan putaran cepat, fams. Sekitar 5-10 menit di mixer, adonan sudah mulai mengental tuh. Jadi agak berbusa gitu deh. Mumpung masih panas, fams, campur adonan yang sudah di mixer ke dalam sisa takaran tepung beras. Kalau sudah tercampur rata, tuangkan air daun suji ke dalam adonan. Untuk menyempurnakan tingkat kekentalannya, adonan harus dimixer kembali supaya agak cair. Walaupun jajanan tradisional, masih banyak kok penjual laklak yang bisa dijumpai. Namanya juga jajanan jadul, fams. Jadi laklak dimasak dengan kayu bakar. Biasanya, fams, kayu yang dipakai adalah dari batang pohon kopi. Aromanya lebih wangi loh. Proses memasak laklak dengan tungku inilah yang bikin cita rasa laklak tetap unik. Gak berubah dari zaman ke zaman. Cetakan loyang dan penutupnya juga harus dari tanah liat, fams. Sebelum adonan dituang, cetakan tanah liat harus dipanaskan dulu. Waktu panggangnya nggak butuh waktu lama kok. Supaya adonan nggak lengket pada cetakan, minyak atau margarin dipakai untuk mengolesi. Tapi untuk kue laklak ini pakai pecahan kemiri, fams. Setelah dipanaskan, kemiri bisa menghasilkan minyak alami. Bukan cuma wangi, tapi bisa bikin sedap rasa laklak.
Nggak sampai 10 menit, laklak yang dipanggang sudah matang. Udah siap nih disajikan. Fams, jajah laklak biasa disajikan sebagai menu sarapan pagi, dan laklak juga jadi salah satu hidangan kue saat pesta ataupun upacara adat Bali loh. Pokoknya kalau ke Bali jangan lupa beli ya. Dinobatkan sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2009 lalu, batik dari Indonesia memang istimewa. Banyak jenisnya, banyak pula corak dan motifnya. Batik Ciprat dari Kabupaten Ponorogo ini mungkin jadi salah satu yang paling unik. Motifnya sederhana, tapi tetap terlihat cantik dan elegan. Oh iya, kisah di balik pembuatannya juga inspiratif, fams. Berasal dari desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Ponorogo, Jawa Timur, cantiknya batik Ciprat ternyata terlahir dari tangan terampil penyandang disabilitas intelektual. Orang awam menyebutnya sih tunagrahita atau mereka yang memiliki keterbatasan mental dan kecerdasan. Sejak tahun 2015, penyandang tunagrahita diberi pelatihan kemandirian dengan membuat batik Ciprat. Keunikan motif yang dihasilkan serta teknik pembuatan yang sederhana dianggap lebih mudah dipelajari penyandang disabilitas di desa ini. Nama Ciprat memang diambil dari teknik pembuatannya. Meski terkesan asal alias abstrak, buah tangan penyandang tunagrahita ini nggak bakal pasaran gitu deh. Proses produksinya yang manual hasilkan karya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan tetap didampingi pengurus desa atau karang taruna, dalam sehari para pengrajin tunagrahita mampu membatik antara 7 hingga 10 karya fans. Batik Ciprat karya tunagrahita desa Karangpatihan menarik minat banyak orang, termasuk istri Presiden RI ke-6 almarhumah Ibu Ani Yudhoyono dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Tapi sampai sekarang, kendala tetaplah ada, termasuk soal pemasaran. Untuk satu lembar kain batik ukuran 2x1 meteran dibanderol dengan harga antara Rp150 hingga Rp200.000, tergantung warna dan kesulitan motif. Tenang, seluruh uang hasil penjualannya langsung diberikan untuk memperbaiki taraf hidup di desa ini, yang jumlahnya hampir 100 orang fans. Ayolah, kita larisin karya kreatif UKM dalam negeri. Kalau bahas makhluk air, nggak boleh melupakan Pulau Kakaban yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit dari Pulau Maratua, Pulau Kakaban jadi destinasi utama wisatawan jika berwisata ke Kabupaten Berau, fams. Di pulau ini memungkinkan wisatawan untuk berenang di danau yang ditemani dengan ubur-ubur. Tenang fams, ubur-ubur yang ada di sini berbeda dengan di laut yang suka menyengat. Di sini ubur-uburnya human friendly, alias tidak menyengat. Jadi aman dong. Hihihi. Kerennya, fenomena kayak gini hanya ada 2 di dunia. Selain di Danau Kakaban, satu tempat lagi ada di Pulau Palau yang ada di Mikronesia, Lautan Pasifik. Untung di Indonesia sudah punya ya, so nggak perlu jauh-jauh ke sana untuk menikmati sensasi berenang dengan plankton terbesar ini. Setidaknya ada 4 jenis spesies ubur-ubur yang ada di sini. Nggak perlu ke tengah danau untuk ketemu mereka. Di pinggiran kayak gini juga banyak banget. Fams, Danau Kakaban ini termasuk danau prasejarah yang masuk pada zaman peralihan Holosen sekitar 5 hingga 11.000 tahun lalu. Danau ini terbentuk dari air laut yang terperangkap di pulau dan bercampur dengan air tanah serta air hujan sejak 2 juta tahun lalu. Danau purba ini punya luas sekitar 5 km persegi dengan dinding karang terjal setinggi 50 meter. Karena mengalami perubahan dan evolusi yang cukup lama, danau di tengah laut ini menciptakan ekosistem tersendiri yang cukup unik. Salah satunya adalah ubur-ubur tanpa sengat ini. Berbeda dengan ubur-ubur di laut yang punya kemampuan menyengatkan racun, ubur-ubur di sini kelenjar sengat atau nematositnya sudah terreduksi. Jadi sudah tidak berbahaya lagi, fams. Nah, selama tinggal di dalam danau ini, ubur-ubur nggak punya musuh yang berbahaya buat mereka. Makanya, pertahanan diri dengan cara menyengat seperti ubur-ubur kebanyakan sudah nggak kepake lagi. Eits, berenang di sini tetap ada peraturannya loh. Karena ubur-ubur termasuk hewan yang rapuh, pengunjung nggak boleh mengangkat ubur-ubur ke atas air. Karena hewan yang satu ini gampang mati. Pengunjung tidak boleh sembarangan nyebur atau lompat ke danau. So, harus turun dengan melewati anak tangga yang sudah disediakan. Tujuannya sih agar air nggak jadi keruh dan tidak merobek tubuh ubur-ubur.
Besok kita masih hadir menemani pagi kalian loh. Kalau mau yang lebih seru lagi, tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya. Ragam Indonesia, istimewa.